pada masa itu. Bang Barakallahu fikum. Jelas ini loh, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Yunani. Bukan dari bangsa Yunani. Terus ini Piro ya. Di sini tidak ada janji Yesus memberikan surga kepada orang-orang yang menuhankan Dia. Aku kan tadi sudah baca sama Yohanes 8:42-24 nih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kitabmu itu kan berasal dari Yunani ini Piro. Kata dia di sini ini Emi, bukan Theos. Akulah Theos, baru benar. Kalau dalam original teksnya tertulisnya ego Theos, Emi Theos, akulah Theos, baru benar. Tapi kan kata dia di sini tertulisnya Emi, tidak mengarah kepada Tuhan. Tidak mengarah kepada Tuhan. Dia di sini apa? Nanti kita kaji Piro gitu loh. Terimalah kenyataannya Piro dan teman-teman Kristen. Yesus itu tidak pernah menjanjikan surga kepada orang-orang yang menuhankan Dia, yang menyembah pada Dia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat itu siapa kata Yesus? Yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Berkali-kali ku bilang Piro, abang kau ini master Bible Piro. Yesus itu tidak pernah menghardik dan mengatakan, enyahlah kau wahai kalian yang memiliki Tuhan yang Esa, enyahlah dari hadapanku kalian yang berpuasa, enyahlah dari hadapanku kalian yang bersunat, enyahlah dari hadapanku kalian yang berdoa dalam kondisi bersujud. Nggak pernah. Lukas 2 nomor 21 dicatat itu perkataan dari Paulus yang mendapat penyelidikan dari Lukas. Apa kata Lukas di situ? Ciri dari si penyesat itu yang datang memakai nama Yesus. Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini nggak pakai nama Yesus. Yang pakai nama Yesus datang ke dunia ini Paulus. KPR 11 nomor 26, Paulus yang mendeklarasikan Kristen. Berarti Kristen ini lahir dari kesesatan yang dibawa oleh Paulus. Kami ini di atas awan di Piro, di atas aman kami ini, karena Yesus nggak pernah melaknat orang-orang yang memiliki Tuhan yang Esa, bersunat, puasa, dan juga sujud dalam doanya. Cari data yang lain Dinda ya. Cari data yang lain di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang-orang yang menuhankan Dia dan menyembah kepadanya. Silakan. Oke, baik teman-teman. Sepertinya aku udah jelaskan sama Bang Faruk ya. Setiap pertanyaan-pertanyaan Bang Faruk tadi aku udah jelaskan loh, ya kan? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Tuhan. Jaminan surga itu jelas di dalam kekristenan. Yesus ngomong sendiri kok Bang Faruk, aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu supaya di mana aku berada kamu pun berada loh. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana? Ada tak apa lagi aku mau sampaikan sama Bang Faruk? Cuman pasalnya kan Bang Faruk nggak bisa terima. Oke, sekarang kita buktikan dulu teman-teman ya. Yesus itu siapa sih sebenarnya? Ya kan? Selain dia manusia, siapa dia? Benar nggak dia Tuhan? Ya kan? Kita buktikan supaya kita nggak kemana-mana lah. Supaya kita tahu Yesus benar-benar Yesus Tuhan. Ya kan? Aku buktikan aja lah. Jangan ke pengakuan Filipus. Jangan. Jangan ke pengakuan Thomas. Jangan. Jangan ke pengakuan Paulus. Jangan. Janganlah. Ke pengakuan Yesus sendiri aja lah. Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 14 teman-teman ya. Janganlah orang lain. Yesus sendiri aja yang ngomong lah. Kalau dibilang orang lain pasti dibilang lagi gini. Oke. Teman-teman, aku balikan kamera teman-teman ya. Oke. Jangan ke pengakuan rasul-rasulnya lah, pengakuan Yesus saja sendirilah. Oke teman-teman, perhatikan ini teman-teman ya. Yohanes 13:14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Ini loh. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Aku yang adalah Tuhan. Jelas ya teman-teman ya. Dan pasti akan dibantah oleh Bang Faruk. Aku udah pastikan itu bisa dibantah oleh Bang Faruk. Karena apa? Makna kata kurios katanya di situ. Nanti aku akan terkembali teman-teman. Ya jelas ya teman-teman. Jadi aku yang adalah Tuhan ini ngomongnya ya siapa? Yesus sendiri yang ngomong loh. Bukan rasulnya, bukan muridnya, bukan. Tapi Yesus sendiri yang ngomong.
Makanya bukan aku nggak mau pakai perkataan daripada Filipus atau perkataan daripada Thomas atau pengakuan daripada para rasul. Bukan. Tapi Yesus saja sendiri yang ngomong, aku kasih sama kamu Bang Faruk. Udah jelas. Jadi apa yang menjadi alasan saya untuk tidak percaya Yesus sebagai Tuhan? Yesus sendiri ngaku dia Tuhan. Gimana sih? Iya kan? Yesus itu adalah Tuhan, dia ngaku sendiri Yesus Tuhan. Dia nggak pernah pun menolak satupun penyembahan dan pengakuan daripada rasul-rasulnya ketika memanggil Yesus Tuhan. Contoh, ketika Filipus panggil Yesus Tuhan, nggak ditolak, nggak dibantah oleh Yesus. Ketika Thomas manggil Yesus Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku, nggak dibantah oleh Yesus. Jangan panggil aku Tuhan, sebab aku bukan Tuhan. Contoh misalnya, kalau aku dipanggil presiden, Bang Faruk, aku akan tolak, aku bukan presiden loh. Jangan manggil aku presiden, aku bukan presiden. Logikanya begitu kan? Tapi ketika Yesus dipanggil Tuhan oleh Filipus, oleh Thomas, ya kan? Yesus nggak bantah, Yesus nggak nolak, jangan panggil aku Tuhan. Ya kan? Malah Yesus lebih mempertegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu loh. Jadi apa yang harus kami orang Kristen ragukan? Oke, sekarang tadi Bang Faruk bilang, Viro, Bible itu kan dari Yahudi. Iya kan? Orang Yahudi semua. Yunani. Yunani. Iya bentar. Harusnya kan Bang Faruk bilang kan dari Yahudi. Harusnya bahasa Ibrani kan. Kenapa harus bahasa Yunani? Ya kan? Bang Faruk lupa fakta sejarah. Bang Faruk baca lagi sejarah tentang Bible ya. Baca sejarah dulu. Tapi kalau kita mau bahas tentang sejarah, nanti kepanjangan. Bang Faruk lebih belajar lagi tentang sejarah. Kenapa Bible itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Oke ya. Intinya begini Bang Faruk ya. Kenapa kami itu harus ada apa ya teman-teman ya. Harus berhubungan dengan yang namanya Yahudi teman-teman. Karena kita tahu sama-sama teman. Yesus itu berasal dari Yahudi. Keturunan orang Yahudi dalam kemanusiaannya. Tadi Bang Faruk sempat singgung. Viro, kamu bilang tadi, keselamatan itu bukan datang dari bangsa Israel. Aku nggak pernah ngomong begitu. Tadi aku ngomong sama Bang Faruk bilang begini. Keselamatan itu sumbernya dari bangsa Israel. Makanya Yesus itu datang dalam pelayanannya ditujukan kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat di tengah-tengah bangsa Israel. Gitu loh. Keselamatan itu pertama-tama itu harus disampaikan kepada bangsa Israel. Karena sumber keselamatan itu ada kepada orang Yahudi, orang Israel. Baru disampaikan kepada seluruh dunia seperti Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Gitu loh Bang Faruk. Jadi kalau ketika Bang Faruk buktikan Viro di mana ayat itu ayatnya udah cukup sebenarnya untuk menjelaskan keselamatan di dalam kekristenan. Nggak perlu kemana-mana lagi Bang Faruk. Gitu loh. Jadi jawaban dari pertanyaanku apa, Piro? Kan aku jawab Bang Faruk tanya tadi di mana ayatnya membuktikan bahwa Yesus menjamin keselamatan hidup yang kekal. Iya kan? Bagi yang para memanggil Tuhan dan penyembahnya itu kutanya apa? Iya bagi penyembah dan pentuhan dan penyembahnya. Bang Faruk. Fokus Piro ya, fokus ya. Oke. Bang Faruk. Oke. Tadi narasi Piro berkali-kali mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Allah, Yesus itu Allah. Piro ini mungkin nggak pernah membaca ya Bible di dalam Yohanes 20 nomor 17. Teman-teman nih ya. Nih, Yohanes 20 nomor 17 nih. Yesus itu bukan Allah, Piro. Tengok nih. Ini setelah dia bangkit nih ya. Setelah dia bangkit, cerita kebangkitan nih ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Kalau Yesus itu Allah sendiri, lantas Yesus pergi ke Allah yang mana lagi nih? Banyak kali Allahmu jadinya. Gitu loh. Mau kurang datanya lagi, Viro. Yang kedua, Lukas 22 nomor 69. Yesus itu bukan Allah, Piro. Kau bersyukurlah diskusi kau sama Bangmu ini loh, yang master Bible loh, yang menjadi mu'alaf setelah membaca Bible loh. Bang Faruk ini menguasai Bible mulu Dinda. Aku masuk Islam itu bukan karena orang. Tengok nih. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ini kan dua pribadi yang berbeda. Siapa anak manusia ini? Yesus.
Berarti ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Yesus itu bukan Allah. Gimana sih? Jangan kau bilang lagi nanti, oh itu kemanusiaannya. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Allah, dia juga masih tetap jadi manusia. Kan manusia ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah saja, dia tetap manusia dan dia bukan Allah. Karena dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa, Piro. Jadi stop doktrin dan dogma yang mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Bapa, Yesus itu Tuhan. Gak ada narasinya seperti itu. Nah, terus tadi Dinda, kau membawa dalam Yohanes 13 nomor 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Dalam original teksnya Dinda Piro, ya, dengar dulu, kembalikan dulu muka abang mengganteng ini. Ya, dalam original teksnya itu tidak ditemui kata theos. Yang tertulis di situ kata kurios. Kata theos itu ditemui dalam Lukas 4 nomor 5, Matius 5 nomor 10. Di sini tertulisnya kurios, gitu loh. Yang artinya apa? Tuhan, bukan Tuhan. Itu sudah direvisi sama LAI dijadi Tuhan. Jangan kok kayak si Edis menyamakan kata Tuhan dengan Tuhan. Hancur nanti Pancasila kita. Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan. Beda itu antara kurios dan theos, gitu loh. Kurios kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu tertulisnya Lord. Bahasa Inggrisnya kurios itu Lord. Bahasa Inggrisnya theos itu God. Bahasa Indonesianya God itu Tuhan. Gitu loh. Tapi ada poin terpenting yang mau abang sampaikan sama Piro dalam Yohanes 13 ini. Mudah-mudahan abang Muni masih punya waktu ya. Kembali ya PR Piro ya. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi pentuhannya dan juga penyembahnya. Dalam Yohanes 13 ini sebenarnya Piro bisa dapat pelajaran ini. Inilah buktinya Yesus itu Islam, Piro. Cuman kan baca Bible itu separuh-separuh, nggak kayak abang kalian. Runut dia dari Kejadian sampai Wahyu. Nih. Ini ya. Nih. Ini tentang berwudu. Yesus ngajarin wudu murid-muridnya ini. Jawab Yesus. Kita mulai dari 8 ya. Kata Petrus kepadanya, Yesus ngajarin wudu. Kalian nggak wudu ke gereja kalian. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya, jawab Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku, kata Simon Petrus kepadanya. Tuhan, janganlah kakiku saja tetapi tangan dan kepalaku, kata Yesus kepadanya. Ini junub ini ya, mandi akbar ini. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang telah menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ini ajaran wudhunya Yesus. Adakah di antara kalian mengajarkan, mengamalkan ini? Nggak ada Islam yang mengamalkan ini, Piro. Makanya kalau kalian baca Bible itu secara jujur tentang literasi Yesus, Yesus itu Islam, Dinda, Islam. Beruntung kali lah kalian teman-teman Kristen yang mendengarkan narasi dari Bang Faruk yang mu'alaf setelah menjadi master Bible ini ya. Dapat ilmu kalian. Semoga kalian dapat hidayah. Silakan dijawab pertanyaan Abangnya Piro. Oke, baik teman-teman ya. Inilah makanya kalau aku bilang tadi teman-teman ya. Ketika kami orang-orang Kristen bawa data Yohanes 13, pasti akan dibantah dengan makna kata kurios. Nggak apa-apa, udah basi itu teman-teman ya. Udah basi. Aku buktikan sama kamu ya Bang Faruk ya. Bang Faruk mujur juga diskusi sama saya. Bang Faruk dapat ilmu dikit lah. Anak muda seperti ini sama Bang Faruk dapat ilmu lah Bang Faruk dikit ya. Oke teman-teman ya, aku kasih tahu teman-teman ya. Kenapa sih LAI itu bisa loh menerjemahkan makna kata kurios itu kepada Tuhan? Kok jelas Tuhan, kok bisa Tuhan? Oke, aku balikan kamera teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Ini loh teman-teman. Ini yang kita bahas teman-teman ya. Dengan Bang Faruk ini loh yang kita bahas teman-teman ya. Ini loh. Kurios loh teman-teman. Kurios. Oke, kita buktikan teman-teman. Kata Yunani yang berarti Tuhan. Oh, bener loh Bang Faruk. Bener loh Tuhan loh. Nggak salah. Guru, bener. Majikan, emang bener.
Terus kenapa sih LAI bisa menerjemahkan kok guru, majikan, Tuhan kok diterjemahkan jadi Tuhan? Ini Bang Faruk. Perhatikan ya teman-teman ya. Dipakai juga untuk menerjemahkan nama siapa ini Bang Faruk? Nama siapa ini Bang Faruk? Jadi jelas ya teman-teman ya, LAI nggak pernah salah Bang Faruk. Cuma Bang Faruknya aja. Bang Faruknya ada nggak bisa terima data LAI, gitu loh. Ini bisa diterjemahkan ke dalam Yahweh. Siapa nih Yahweh Bang Faruk dalam perjanjian lama? Ya dijelaskan dia, Viro, dijelaskan kenapa bisa diterjemahkan dalam ya apa? Kenapa bisa diterjemahkan ke Yahweh? Dirunut lah, dicerna. Iya, karena rujukannya, benar Bang Faruk. Karena rujukannya di dalam Yohanes 13 itu dan 14 itu bermakna tentang sang penguasa, sang tuan di atas segala tuan, sang raja di atas segala raja. Siapakah itu? Gitu loh. Jadi ketika aku temukan ini bantah lagi, datanya lagi bantah, nggak apa-apa dibantah. Nggak dijelaskan dia, Viro. Viro, jangan berupa tulisan kayak gitu. Mana sumber literasinya itu kan nggak jelas dia. Dijelaskan kenapa bisa Kurios itu disebut disamakan dengan Yahweh juga gitu loh. Nanti kita tiktokan, nanti kita tiktokan. Tapi aku udah buktikan sama Bang Faruk ya, bisa merujuk juga kepada makna nama Yahweh teman-teman ya. Makanya LAI nggak pernah salah teman-teman ya. Kalau salah Bang Faruk, begini Bang Faruk. Kalau bilang salah ya, LAI yang salah begini Bang Faruk. Kristennya orang Islam, Kristennya orang Inggris, kalau memang data itu salah, pasti nggak akan ngaku Yesus Tuhan. Ya, karena Lord, ya kan, Tuhan bukan God, ya kan. Pasti Kristennya orang Inggris nggak akan panggil Yesus Tuhan loh. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Dari miliaran pengikut Yesus itu ngaku Yesus Tuhan kok, nggak ada yang salah. Kita berlogika aja di situ, iya kan? Kalau memang LAI-nya salah, jelas ya Bang Faruk ya. Jadi teman-teman ya, kalau cuma masalah data-data seperti itu yang disajikan oleh Bang Faruk, nggak apa-apa teman-teman, karena memang udah beda, pasti akan dicari pembandingnya, ya kan? Mengkanter segala tuduhan-tuduhan teman-teman nggak masalah untuk kami buktikan teman-teman ya. Jadi Bang Faruk ya, udah jelas datanya aja teman-teman ya. Makna kata Kurios itu bisa berujuk kepada nama Yahweh. Jadi bisa diperuntukkan kepada sesuai dengan konteksnya Bang Faruk. Sesuai dengan konteksnya. Jadi dinarasikan. Ya bentar. Kenapa bisa disangkut pautkan kepada Yahweh? Dinarasi. Tadi kan udah dinarasikan tadi. Makna Yahweh itu apa sebenarnya kan? Aku udah kasih tahu sama Bang Faruk tadi, ya kan? Siapa sih Tuhan di atas segala Tuhan? Siapa sih Raja di atas segala Tuhan? Siapa sih? Bentar dulu, jangan dipotong dulu. Nanti Bang Faruk bantah lah. Udah habis waktu aku loh. Udah gini deh. Ya udah habis ini ya. Habis ini Bang Faruk bantah lah, ya kan? Tapi itu udah aku buktikan teman-teman ya, supaya teman-teman juga yang dibawa Kristen-Kristen oten-oten dibawa teredukasi teman-teman ya. Jangan ketika dengar ada apa ya, ada narasi-narasi teman-teman di luar Kristen, oh bener ya Bang Faruk ya, bener Bang Faruk ya. Makanya kami hadir untuk mengkanter setiap tuduhan-tuduhan teman-teman ya, untuk membuktikan bahwa apa yang mereka omongan itu salah, nggak sesuai dengan apa yang kami pahami berdasarkan sudut pandang teologi Kristen teman-teman. Kita punya sudut pandang tersendiri untuk memahami Bible gitu loh, nggak seenaknya langsung baca begitu, langsung cepos-cepos karangan bebas aja langsung ngomong begitu, enggak gitu loh. Buktinya ayat-ayat tadi udah kasih tahu sama Bang Faruk, Matius 5 ayat 21, 22, 23 udah jelas loh. Apa yang diusir Yesus itu ketika manggil-manggil Tuhan? Ya orang-orang yang berdasarkan buah mereka. Jadi saya rasa aku udah clear menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bang Faruk ya mungkin ya. Tapi tadi Bang Faruk singgung tadi loh, bentar Bang Faruk. Udah habis waktunya, hei. Itu. Bentar. Mana ya kau? Gini, maksudnya gini Viro, ketika kita berdiskusi itu, kau paparkan gitu. Bagaimana bisa antara Kurios dengan Yahweh itu disetarakan? Maknanya itu disetarakan karena kan gini, Kurios itu kan bahasa Yunani nih. Yahweh itu kan bahasa Ibrani nih, kan gitu. Yahweh itu dalam original teksnya tertulisnya Yod He Vah He. Jangan-jangan si Viro nggak tahu mana huruf Yod, mana huruf H Yod, mana huruf He, mana huruf V, mana huruf He, gitu loh. Dinarasikan lah. Terus
gramatikal kata kurios itu terdiri dari huruf apa, nyambungnya bagaimana gitu loh. Dua rumpun bahasa yang berbeda, dua bahasa yang berbeda rumpun kok bisa jadi sama gitu loh. Nanti dijelaskan sama si Piro. Untuk waktunya Bang Faruk ini kita tiktokan aja dulu Dinda ya, biar kita dapat poinnya nih. Saya bawa Matius 11 nomor 25. Kalau memang si Piro memaksakan kali Yesus itu Tuhan, coba dijawab dulu ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku Yesus bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Oke? Kalaulah memang Yesus itu Tuhan, lantas Yesus bersyukur kepada Tuhan yang mana lagi nih Piro? Silakan ditanggapi Piro. Gak apa-apa, kita tiktokan di waktuku, kita tiktokan. Aku berikan kau kesempatan untuk menjawabnya langsung. Ketika Yesus berkata aku bersyukur langit dan bumi, dia bersyukur kepada Tuhan yang mana lagi nih? Kalau memang dia Yesus Tuhan. Oke, baik teman-teman, aku jawab ya, aku langsung jawab aja Bang Faruk ya. Oke. Iya, nggak apa-apa, kita tiktokan aja nggak apa-apa. Makanya aku bingung dengan Bang Faruk, katanya udah paham benar tentang Bible, ya kan? Katanya udah ngerti benar tentang Bible. Cuman masalahnya begini, kalau Bang Faruk ngerti tentang Bible, paham benar tentang Bible, kenapa sebagai guru lah, guru Bible lah, kok kenapa nggak bisa paham tentang siapa pribadi Yesus ya teman-teman ya? Kok dia nggak bisa tahu tentang pribadi Yesus seperti apa? Bang Faruk harus ngerti dulu. Jangan kemana-mana, Viro. Aku berupaya mengikuti narasimu. Ya, aku jawab itu. Bantah, yang itunya kau usah bantah. Aku ikuti narasimu, anggaplah kau benar. Anggap kau benar, Yesus itu Tuhan, anggap kau benar, kan gitu. Gak perlu kau jelaskan lagi itu, kecuali aku membantah narasimu gitu loh. Anggaplah kamu itu benar, Yesus itu Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, ketika Yesus dalam Matius 11:25 berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, ketika Yesus itu kau katakan Tuhan, lantas Yesus bersyukur kepada Tuhan mana lagi gitu loh. Gimana? Coba jawab ya. Ini, Pak. Oke. Ya, aku jawab itu yang ini loh. Iya, Matius loh. bersyukur kepada Tuhan yang mana lagi? 11:25. Ya, bentar. Makanya aku jawab. Di sini berbicara tentang apa, teman-teman? 11:25. Ajakan juru selamat. Iya, 11:25 nih ya, teman-teman ya, 11:25. Nih ya. Ajakan juru selamat. Ini ajakan juru selamat loh. Ini berbicara tentang apa? Pengajaran. Berbicara tentang pengajaran Yesus, Bang Faruk. Nah, aku nggak tanya itu, Piro. Gimana sih? Ini lagi aku menjelaskan sama Bang Faruk. Katanya minta penjelasan. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu loh, Piro. Pertanyaanku sederhana. Aku harap kau menjawab dengan sederhana. Ketika Yesus yang kau katakan Tuhan, kan kau katakan Yesus Tuhan nih tadi kan? Oke. Oke, kau ikuti narasimu. Oke, Yesus Tuhan nih. Tapi Tuhan ini bersyukur kepada Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan yang mana lagi nih? Gitu loh. Baik. Makanya dengar dong saya. Ketika Bang Faruk bertanya, kami butuh penjelasan. Gitu loh, nggak seperti apa yang Bang Faruk nanya, misalnya 1 kali 1 berapa? 1. Nggak seperti itu. Harus ada penjelasan Bang Faruk. Gimana sih ini Bang Faruk? Bang Faruk, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Di sini tentang pengajaran Yesus sebagai utusan. Nah, makanya kenal Yesus secara utuh, Bang Faruk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Waktu itu Yesus Bentar bukan Tuhan. dong. Dalam pengajaran sini Yesus sebagai rasul. Karena apa? Yesus memiliki dua natur insani. Itu yang harus Bang Faruk pahami. Cuma kan masalahnya begini, Bang Faruk Jadi kenalnya kapan Yesus jadi Tuhan? Masalahnya kan Bang Faruk kenalnya Yesus. Oke, waktu itu berarti Yesus itu Piro, gimana? Berarti waktu dalam Matius 11:25, waktu itu Yesus belum jadi Tuhan kan? Bukan berarti ketika Yesus menyampaikan pengajaran di sini, bukan berarti hakikat kealahan dia nggak ada. Tapi berbicara tentang pengajaran Yesus, kerasulan Yesus. Itu loh. Kerasulan Enggak, yang Yesus. tegas lah jawab Piro. Bentar dulu dong, kapan Piro, sih yang aku saya ngomong? tanyakan gini, Piro, tenang Piro ya. Yang saya tanyakan, saya nggak intervensi Piro ya. Aku nggak intervensi jawabanmu. Terserah kamu menjawab apa. Ingat ya, terserah kamu menjawab apa. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berkata dalam Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi, pada waktu itu dia Tuhan atau bukan? Gitu aja lah. Piro,
Oke, Waktu baik. itu dia Tuhan atau bukan, Viro? Baik. Bang Faruk, ketika Bang Faruk tanya seperti itu, apakah ketika Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 pasal 21, apa tadi? Injil Matius 11:25. berapa tadi? Ya. 11:25. Sekali lagi aku katakan, ya, sekali lagi aku katakan sama Bang Faruk ya, dalam konteks itu Yesus sebagai utusan, Yesus Oh, bukan sebagai Tuhan, rasul ya? dalam konteks itu, dia dalam pengajarannya, Bukan Tuhan, ya? dia dalam pengajaran. Bentar dulu dong, sabar dulu. Tapi apakah kehakikatan Allah itu nggak ada sama Yesus, tetap bersama dengan Yesus? Tapi dalam pengajarannya dia sebagai rasul. Jelas ya? Oh, berarti dia Tuhan. Waktu itu dia Tuhan. Waktu berkata itu dia Tuhan. Aku nggak ngerti pula Bang Faruk ini aku jelaskan. Ketika Yesus Kau beri Pengajaran- ketegasan dia Tuhan atau bukan waktu itu loh, Piro. Matius 11 ayat 25, ketika Yesus mengajarkan tentang ajakan juru selamat, perikopnya aja Bang udah jelas loh, ajakan juru selamat itu pengajaran loh. Makanya di dalam konteks kekristenan, Oh, berarti dia bukan Tuhan waktu itu ya? bentar dulu, jangan dibantah. Yesus itu dalam kekristenan, kami nggak pernah Nggak bantah bantah, Yesus itu loh. insan. Kami nggak pernah bantah Yesus itu nabi. Ingat ya, kami orang Kristen nggak pernah bantah Yesus nabi, utusan, rasul, guru, atau rabi. Kami nggak pernah bantah, Bang. Karena ada begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenabian Yesus, kerasulan Yesus, pelayanan Yesus. Seperti Injil Matius 11 ayat 25 ini, Bang. Nah, beda dalam kan Matius 11:25. Dalam Matius Makanya 11, sebentar Piro. Piro gantian Piro. Aku sedikit aja ngomong Piro. Piro sedikit aja aku ngomongnya Piro. Gini Piro ya. Silakan kau beri ketegasan, aku tidak intervensi jawabanmu. Kau mau jawab apapun silakan. Tapi yang jadi pertanyaanku ini, kau fokus sama pertanyaanku. Ketika dia berkata dalam Matius 11:25, dia Tuhan atau bukan? Dia sebagai Terserah kau rasul jawabnya di apa. situ. Dia sebagai Berarti rasul bukan di Tuhan situ. ya? Bukan Sebagai Tuhan ya, rasul. karena rasul bukan Tuhan. Sebagai Berarti rasul. bukan Tuhan kan, karena rasul. Ya karena rasul bukan Tuhan kan. Nah, ternyata Sebagai dalam rasul. Matius 11:25 Yesus itu bukan Tuhan. Maka muncul pertanyaan besar ini, Viro. Ketika dia dalam Matius 11:25 dia bukan Tuhan dan dia punya Tuhan yaitu Bapa, lantas kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhannya? Karena bahkan dalam Lukas 22:69 ketika duduk di sebelah kanan Allah saja dia tetap anak manusia. Nih, setelah dia terangkat saja ini Lukas 22 nomor 69 dia tetap jadi anak manusia, bukan Tuhan. Kecuali dikatakan mulai sekarang Tuhan telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Baru benar ketuhanan Yesus. Ternyata sampai dia diangkat ke langit pun dia nggak pernah jadi Tuhan. Nih, Piro ya. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia, siapa anak manusia ini Piro? Siapa anak manusia ini Piro? Viro, Silakan lanjutkan. Abang Irinda. Kenapa? Anak manusia di sini siapa? Ya, Anak itu manusia berbicara di sini tentang siapa? Yesus. Berbicara tentang Yesus. Manusia dia loh. Ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dia tetap manusia. Bukan Tuhan gitu loh. Maka muncul pertanyaannya, Piro. Lantas kapan Yesus itu jadi Tuhan? Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Allah saja, dia tetap jadi manusia, Piro. Ulang lagi datanya. Nih, ku berikan data lagi sama si Piro. Lukas 2 nomor 22. Jangan tutupi kebenaran yang akan mendatangimu, Dinda. Kami umat Islam mengasihimu, menyayangimu, beserta Yesus juga mengasihimu. Yesus tidak menginginkan kesesatan atas dirimu ketika kau mengikuti doktrin bapak-bapak gereja dan juga tulisan Paulus. Nih tahu nih ya, Dinda ya. Dan kalau kau baca dari nomor 21-nya nih ya, Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini siapa? Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kau katakan waktu itu juga Yesus Tuhan, masa Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Kan gugur semua itu ketuhanan terhadap diri Yesus.
Dari dia dikandung oleh Maria, dikabarkan oleh malaikat dalam Lukas 1:31, dia seorang manusia, Viro. Malaikat itu mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus, tetap orang. Matius 11:25 kau sudah akui ketika dia berkata seperti itu, dia juga manusia karena dia rasul. Kau bilang benar, rasul itu bukan Tuhan tapi orang. Sampai dengan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa saja, Yesusnya tetap orang, nggak pernah dia jadi Tuhan. Oke, baik, giliran saya Bang Faruk. Kapan Yesus jadi Tuhan? Oke, giliran saya ya. Iya, kapan Yesus jadi Tuhan? Ya, silakan. Kita lebih baik jangan tiktokan lah. Kita ambil waktunya aja teman-teman. Kita jangan tiktok. Nggak apa-apa, tiktokan aja berdapat poinnya, Viro. Kita Jadi kalau enggak. ada kesalahan langsung diingatkan gitu loh, Viro. Enggak, jangan. Buat Karena teman-teman enggak, Kristen bisa, ya. bisa, Bentar, Bang. Viro, ya aku ngomong bentar ya. Buat teman-teman Kristen dukung Viro. Viro ini sebenar-benarnya apologet loh. Murni dia ini memang apologet, dia pembela Kristen. Dia membela Kristen, memang beginilah apologet. Dia berupaya membela imannya, itu benar, itu memang begini. Walaupun dia terkesan ngeyel, dia membantah, memang beginilah apologet gitu loh. Kalian harus dukung si Piro ini loh. Saya lebih mendukung si Piro ini menjadi apologet Kristen daripada yang lainnya. Oke, baik teman-teman Ya, silakan, Piro. Aku ambil waktu saya teman-teman ya. Oke. Tadi Bang Faruk singgung tadi ya teman-teman ya. Berbicara tentang apa tadi ya? Katanya buktikan dong Yesus itu Tuhan, ya kan, buktikan bahwa keselamatan itu Bukan itu pertanyaanku, Piro. Bukan ya kan? itu pertanyaanku, Piro. Bukan itu, Dinda. Apalagi Pertanyaanku tadi dengar Dinda ya. Ketika dia dikabarkan mamanya hamil, Lukas 1:31 dia orang. Ketika dia disunat dalam Lukas 2 nomor 22 dia orang. Sampai dengan dia dewasa di dalam Matius 11:25 dia juga orang. Gitu loh. Udah akui dia rasul, dia orang. Bahkan sampai dia duduk di sebelah kanan Allah saja dia tetap orang. Lukas 22 nomor 69. Yang jadi pertanyaannya, kapan Yesusnya jadi Tuhan gitu loh. Oke, kapan Yesus katakannya jadi Tuhan? Oke, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya, pertanyaan Bang Faruk teman-teman. Kapan Yesus itu jadi Tuhan? Yesus sendiri ngomong, Bang Faruk, sebelum segala sesuatu ada, aku udah ada. Siapa yang segala sesuatu sebelum ada dia udah ada? Oh, nggak kayak gitu bunyi ayatnya, Dinda. Bentar dulu, sabar dulu dong. Nggak gitu bunyinya. Bentar dulu dong. Dalam Nggak gitu kemanusiaan bunyinya. Maksudmu kalau Yohanes 8 nomor 58 bunyinya nggak kayak gitu, Dinda. Aku sensitif Bible ini. Iya, benar. Bunyinya Iya, nggak kayak betul. gitu. Makanya sabar dulu dong. Dalam kemanusiaan Yesus, ketika dijelaskan dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat sampaikan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Persoalannya begini Bang Faruk, izin Bang Faruk ya, izin begini. Bang Faruk kenalnya Yesus itu cuma separuh-separuh. Nggak kenal Yesus pribadi Yesus secara utuh. Benar Bang Faruk. Itu persoalannya. Bang Faruk cuma kenal Yesus itu hanya sebatas manusia doang. Contoh ya, aku kasih contoh Bang Faruk ya. Bang Faruk kenalnya Viro, bagaimana Bang Faruk bisa tahu keutuhan Viro seperti apa? Bang Faruk cuma kenalnya Viro itu cuma nongol di koma loh sebagai host. Tapi nggak tahu, Bang Faruk nggak tahu di belakang saya sebagai host di Komal TikTok, Bang Faruk nggak tahu saya. Ternyata saya seorang dosen, contoh ya teman-teman ya. Ternyata saya seorang dosen, iya kan? Makanya ketika ada kabar yang sampai ke telinga Bang Faruk, Viro itu dosen loh. Nggak percaya aku. Yang aku tahu Viro itu cuman dia host di TikTok. Nggak percaya aku dia sebagai dosen. Karena apa? Bang Faruk kenalnya aku cuman separuh-separuh. Cuman setengah-setengah doang. Nggak kenal secara utuh. Makanya kalau mau belajar tentang Kristus, Bang Faruk, Yesus, pahami dia secara utuh. Di dalam kekristenan, kami memahami Yesus. Bentar Bang Faruk. Di dalam kekristenan kami memahami Yesus itu memiliki natur ilahi dan natur insani. Yohanes 1 ayat 1 yang 1:14. Jelas. Makanya kami ketika diperhadapkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan Yesus, kami nggak bingung untuk menjelaskannya. Yang jadi persoalannya begini, ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan dan menginformasikan Yesus itu adalah Tuhan, di dalam pikirannya Bang Faruk bingung. Karena apa? Bang Faruk kenalnya Yesus itu hanya sebagai utusan doang. Hanya sebagai nabi doang, sebagai manusia doang. Nggak percaya dan nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan. Karena itulah kegagalan Bang Faruk. Gitu loh.
Makanya ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Bible Yesus Tuhan, ditolak mentah-mentah. Karena nggak mau terima secara utuh Yesus itu siapa. Gitu loh. Nah, makanya dalam kekristenan Bang Faru, jangan pernah goreng kami Bang Faru. Jangan pernah goreng, jangan pernah berdansa dengan iman kekristenan, bicara tentang kekristenan, apalagi bicara tentang Yesus. Gitu loh. Jadi kapan? Jawabannya mana, Viro? Panjang lebar kok ngomong lu, Dinda. Nggak dapat jawabannya. Dari sejak kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? Dalam kemanusiaan dia, sang firman yang menjadi manusia, ya kan? Berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berbicara tentang ya udah, jadi berarti dia Tuhan sejak lahir. Bentar dulu dong, sabar dulu. Dalam kemanusiaan dia, teman-teman ya, dalam kemanusiaan dia. Tapi kalau berbicara tentang kehakikatan dia sebagai Allah, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Itu doktrin loh, Dinda. Jangan gini-gini nih, Viro. Kau udah berubah-ubah Bible. Bukan rubah-rubah Bible. Ini Itu data dari mana yang kau baca? Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Datanya dari mana? Oke, aku jelaskan. Selapa nomor 58, isinya nggak kayak gitu. Aku jelaskan ya, teman-teman. 58 isinya nggak kayak gitu. Aku jelaskan. Aku ambil sedikit waktunya karena Bang Faru motong-motong. Aku ambil dikit waktunya. Oke, Bang Faru, siapa Yesus itu menurut Bang Faru? Aku tanya malaikat ya. Boleh? Oke, nggak perlu. Aku nggak jawab. Oke, ini waktuku ya. Ini pertanyaan yang bagus ini, teman-teman. Pertanyaan yang keren. Pertanyaan yang bagus nih dari si Viro. Jawab ya. Bentar, aku ambil waktu sedikit ya. Bentar dulu dong. Aku ambil waktu dikit tadi kan Bang Faru potong-potong tadi saya. Aku ambil dikit waktu dia. Oke, makanya kenapa aku bilang tadi sama Bang Faru, sebelum segala sesuatu Yesus sudah ada. Kenapa? Yesus itu firman yang menjadi manusia, sang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman itu yang adalah Allah sudah ada. Gitu loh. Makanya ketika aku bicara tentang kemanusiaan Yesus, malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu loh. Ya, gantian, Dinda. Dikit lagi lah. Ketika Bang Farouk nanya tentang kemanusiaan Yesus, tentang kealahannya Yesus, jelas kami bisa mengganti dan menjawab semuanya berdasarkan data dalam Bible kami. Cuman persoalannya begini, Bang Farouk sekali lagi ya, Bang Farouk cuman kenalnya Yesus separuh-separuh. Ya, kalau Bang Farouk kenal Yesus seutuhnya, sepenuhnya, nggak akan kebingungan. Itu aja Bang Farouk. Silakan, ini waktunya Bang Farouk, ambil. Oke. Viro mengatakan dia mengenal Yesus itu duinatur. Dinda, itu doktrin. Itu doktrin bapak-bapak gereja untuk menipumu. Kita mulai dari Lukas 1 nomor 31 ketika aku tanya kepada malaikat, malaikat, siapakah anak yang ada dalam kandungan Maria? Malaikat. Kata malaikat dalam Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Di situ tertulisnya Yesus. Sementara di dalam Lukas 2 nomor 21 Dinda Piro tertulisnya Kristus. Maria nggak pernah memanggil Yesus dengan panggilan Kristus. Malaikat dalam Lukas 1 nomor 31 mengatakan seorang anak laki-laki, jelas eksplisit namanya Yesus. Lukas 2 nomor 21, lucunya teman-teman Kristen ini memakan bulat-bulat, menelan bulat-bulat terjemahan LAI. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa tetap Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dalam 2 Korintus 11 nomor 14 dan nomor 10, Paulus pun menyatakan dirinya Kristus. Bahkan di dalam KPR 2 nomor 36 ada juga Kristus yang barusan disalibkan, baru jadi Kristus. Pahami itu Piro. Ketika kita tanya malaikat saja, siapakah Yesus itu? Malaikat, manusia, bukan Tuhan. Seorang anak laki-laki. Kita tanya Maria, siapakah anak yang kau lahirkan itu? Manusia. Markus 3 nomor 21. Ketika kaum keluarganya datang kepada dia, mencari dia, kata kaum keluarganya dia tidak waras lagi.
Tak mungkin Maria mengata-ngatai Tuhan tidak waras lagi. Dalam Markus 3:21 kan Maria dan kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi. Kenapa Maria berkata begitu? Karena Yesus itu manusia, anak dia yang manusia. Terus kutanya sama Yesus, Yesus, apakah engkau Tuhan Yesus? Yesus berkata, aku bersyukur aku. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus Kristus telah utus. Yohanes 17:3, dia utusan. Lantas Yesus, kami menyembah kepadamu kah Yesus? Lukas 4:8, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Yesus, kata si Piro, kau Tuhan Yesus. Kau maha kuasa Yesus, benarkah Yesus? Jawab Yesus dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Lantas, siapakah Tuhan itu Yesus? Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia benar Tuhan Yesus, iya. Apakah kau menyembah kepada dia Yesus? Ya, aku menyembah kepada dia. Yohanes 4:22, sebab kami menyembah kepada apa yang kami kenal. Di situ ada diksi kami. Yesus menyembah kepada Bapa. Apa kau berdoa dan meminta kepada Bapa Yesus? Ya benar. Matius 26:39. Ketika Yesus sujud, dia berdoa dan berkata, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yesus gak berkata begini, ya diriku yang Tuhan. Ketuhanan Yesus, duinaturnya Yesus, itu cuma mimpi dan angan-angan teman-teman Kristen Piro. Lepaskan dirimu dari doktrin dan dogma itu Piro. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible secara eksplisit ketika malaikat, Maria, bahkan Yesus itu sendiri memperkenalkan Yesus itu sebagai manusia duinatur. Jangan kau hina Maria dengan kau katakan Maria melahirkan anak yang tidak normal, manusia ketuhan-tuhanan. Itu hinaan bagi Maria. Dan jangan kau hinakan Yesus dengan kau katakan kepada Yesus bahwasanya Yesus adalah manusia yang ketuhan-tuhanan. Maaf cakap Piro, manusia ke hewan-hewanan saja itu tidak normal. Ya, tidak ada didapati data eksplisit. Kau mau tanya malaikat, kau mau tanya mamanya, kau mau tanya Yesusnya, semua data eksplisit dalam Bible menyatakan dia manusia. Bahkan dalam Lukas 22:69 ketika duduk di sebelah kanan Allah, dia tetap menjadi manusia Piro. Sebut satu data secara eksplisit di mana malaikat Yesus maupun Maria memperkenalkan Yesus itu duinatur. Di mana secara eksplisit duinatur Piro? Silakan kasih datanya Piro. Nanti setelah ini abang ajarin kau tentang pemahaman Yohanes 1:1, Yohanes 1:14 Piro. Kau beruntung bisa diskusi sama abangmu ini do. Abangmu ini mualaf yang master Bible Piro. Bertahun-tahun abangku ini kasih nanti datanya Piro. Di mana Yesus memperkenalkan aku di dalam diriku ini ada kemanusiaan, ada ketuhan-tuhanan. Silakan Dinda Piro. Kita sampai jam berapa ini Piro? Mungkin Bang Faruk, mungkin sedikit lagi Bang Faruk ya, mungkin 15 menit lagi Bang Faruk ya. Boleh kan? Oke, boleh. Oke, baik teman-teman ya. Makanya begini Bang Faruk ya. Izin Bang Faruk ya, izin ya. Perintah Bang Faruk ya. Bible kami Bang Faruk nggak seperti apa yang Bang Faruk inginkan, nggak seperti itu. Harus secara eksplisit seperti yang Bang Faruk inginkan. Bang Faruk inginkan nggak seperti itu. Bible kami kebenarannya absolut, ya jelas ya. Bible kami kebenarannya absolut Bang Faruk. Nggak bisa seperti Bang Faruk inginnya seperti ini nggak bisa. Contoh misalnya, ini pertanyaan klasik teman-temannya. Di mana datanya Viro? Yesus pernah berkata, akulah Tuhan, sembah aku. Anda mau cari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, nggak ada ketemu Yesus ngomong begitu. Akulah Tuhan, sembah aku. Ya, kenapa? Anda menginginkan ayat itu ada dalam Bible kami berdasarkan keinginan kamu. Ya kan, Bible kami nggak seperti itu Bang Waru. Bible kami dikasih penjelasan pemahaman untuk mengerti siapa Yesus Tuhan atau enggak, gitu loh.
Itu udah jelas sebenarnya teman-teman. Sekarang Bang Faruk masih meragukan Yesus itu adalah Tuhan teman-teman. Nggak masalah. Nggak masalah, meskipun data-data yang saya kasih sama Bang Faruk tadi udah menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Pengakuannya saja sendiri loh. Ya kan? Bang Faruk bawa ke malaikat-malaikat. Wah udah jelas malaikat sini yang ngomong Lukas 2:11 hari telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa Kristus Tuhan? Siapa Kristus itu? Oke Bang Faruk bilang itu yang diurapi Viro. Saul pun atau Paulus pun diurapi loh Viro. Tapi itu rujukannya bukan kepada Paulus. Pada saat itu yang lahir itu Yesus. Makanya para gembala itu langsung berkunjung. Dan ditemukanlah benar yang dilahirkan itu Yesus. Gimana sih Bang Faruk nggak baca benar-benar Bible? Baca ayatnya lah Dinda, baca literasinya Lukas 2:11 itu. Iya, Lukas 2:11. Ya, aku baca lagi teman Baca sampai di 16. Baca sampai di 16 Biro. Tolong Biro. Aku udah kasih datanya teman-teman. Lukas 1 ayat 43 juga teman-teman. Apa yang dikatakan situ teman-teman? Ketika Maria, Bunda Maria berkunjung ke saudaranya Elizabeth, apa yang dikatakan Elizabeth kepada Bunda Maria teman-teman? Aku baca teman-teman ya. Di dalam Lukas 1 ayat 43. Apa yang dikatakan Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Makanya kalau ada orang bilang Bunda Maria nggak tahu yang dikandung itu Tuhan, itu salah total. Bunda Maria udah tahu yang dikandung itu adalah Allah Tuhan. Dia tahu. Pengakuan Elizabeth kepada Bunda Maria, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Lukas 1:43 Bang Faruk. Itu jelas sekali loh teman-teman ya. Jadi untuk membuktikan Yesus itu udah banyak data teman-teman aku kasih sama Bang Faruk lah. Aduh data apa lagi teman-teman aku mau kasih sama dia teman-teman ya. Tapi yang namanya kita udah berbeda pasti dibantah lah. Tapi aku di sini teman-teman hadir untuk mengkanter setiap tuduhan teman-teman berkaitan dengan ketidakkeyakinan mereka, tidak percaya mereka tentang Yesus adalah Tuhan. Intinya teman-teman ya, orang Kristen jangan pernah ragu Yesus itu adalah Tuhan. Terlalu banyak data-data di dalam Bible menjelaskan Yesus itu Tuhan. Contoh, Wahyu 1 ayat 1, Yesus mengutus malaikatnya. Contoh, Yesus membangkitkan orang mati. Contoh, Yesus bisa mengampuni dosa manusia. Terlalu banyak ayat-ayat yang merujuk kepada kealahan Yesus yang nggak bisa diterima oleh teman-teman. Tapi nggak bisa dibantah, gitu loh. Kekristenan jelas, kebenaran dalam Alkitab itu absolut teman-teman ya. Tidak seperti apa yang dibayangkan oleh teman-teman di luar kekristenan. Harus seperti ini Viro ayatnya. Harus seperti ini Viro ayatnya. Enggak seperti itu. Kok maunya Tuhan harus disama-samakan harus sesuai dengan kemauan kita. Enggak boleh lah begitu. Iya kan? Apapun yang dicatat dalam Alkitab itu, apapun yang disampaikan, informasi yang disampaikan dalam Alkitab itu jelas, itu absolut teman-teman. Nggak bisa dibantah. Meskipun banyak data-data yang disampaikan oleh bahwa ini, iya. Masalahnya kan Bang Faruk nggak kenal seutuhnya Yesus itu siapa. Aku kan udah kasih tahu, Bang Faruk, kenali Yesus itu secara utuh. Pribadi Yesus. Sekarang Bang Faruk tanya, Viro di mana datanya? Yesus itu dinatur, iya kan? Aku kasih tahu sama kalian teman-teman ya. Kalau rujukannya secara eksplisit yang diinginkan Bang Faruk ini loh, kata Yesus, aku dinatur, aku setengah manusia, setengah Tuhan. Nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk memaknai kata dinatur itu jelas sekali. Ada di mana Bang Faruk? Ada di dalam kitab di dalam Ibrani 2 ayat 13 teman-teman. Ibrani 2 13. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Iya kan? Siapa Yesus itu? Kenali dia di situ. Pahami Yesus di situ. Ya. Sekali lagi ya, Ibrani 2 ayat 13, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 14. Kenali Yesus secara utuh. Jangan cuma setengah-setengah. Itu agak favorit ya. Kita mungkin udah selesai. Silakan kita mungkin closing statement. Mungkin ke Bapak dulu, Bapak saya lah. Silakan Bapak. Oke, aku closing statement ya. Ya. Makanya ya teman-teman Kristen ya, wallahi ketika aku berdiskusi sama teman-teman Kristen, ya, aku tidak mengutamakan kebencian dalam diriku. Sayang aku sama kalian. Aku berupaya untuk menyadarkan kalian, bahkan mengajak kalian mentadaburi, memahami, membaca Bible kalian, gitu loh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di sinilah masuk akalnya nih, Biro ya. Nih, tau nih. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini kata Tuhan di sini sebenarnya adalah Tuhan, Biro. Ya kan? Tapi kau berkeras menyamakan antara Kurios dengan Theos. Oke, kita tidak kaji di situ.
Tengok Pironia, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sementara ketika Elisabet berkata demikian, Yesusnya belum lahir, Viro. Dia masih di dalam kandungan Maria. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Masih di dalam rahim dia udah dipanggil Tuhan. Sementara dalam Lukas 2 nomor 11 gitu loh, dia lahir dulu baru jadi Tuhan. Nih Pironi, kini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Mana yang benar ini? Makanya tadi kutanya samamu, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Masa ketika dikabarkan di Lukas 2 nomor 11 dia Tuhan, tapi ketika duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dia jadi anak manusia? Lukas 2 kan anak manusia gitu loh. Artinya nih Viro, jangan kau telan-telan bulat-bulat ini karena Tuhan di sini. Ini kurios. Dalam original teks itu kurios. Juru selamat yaitu yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Kristus ini artinya yang diurapi. Gitu loh. Maka benarlah kata malaikat kepada Maria dalam Lukas 1 nomor 31. Sampai kapanpun, sampai upin-upin gondrong pun Yesus itu gak pernah jadi Tuhan. Gak percaya nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Malaikat dalam Lukas 1:31 dengan malaikat dalam Lukas 2 nomor 11 ini kenapa nggak ada kekompakannya? Malaikat dalam Lukas 1:31 mengkabarkan kepada Maria dia akan mengandungkan seorang anak laki-laki. Tiba-tiba ada malaikat mengkabarkan dalam Lukas 2 nomor 11 di padang rumput pada masa itu telah lahir Tuhan. Tuhan yang lahir dalam Lukas 2 nomor 11 itu lahir dari rahimnya siapa? Gitu loh. Masa Maria yang melahirkan yang dapat kabar orang lain? Oke, jadi closing statementku ini seperti ini teman-teman ya. Closing statementku seperti inilah apologet. Jadi teman-teman jangan kesal ketika si Piro itu berupaya dengan segala macam cara untuk membela sebenarnya bukan imannya ya, tapi angan-angannya. Karena dari tadi apa yang disampaikan si Piro ini hanya sebatas angan-angannya saja dan persangkaannya saja. Benar kata Allah di dalam Al-Quran teman-teman, Piro dan teman-temannya ini hanya mengikuti persangkaannya saja. Yang kedua, dari awal diskusi tadi sampai detik ini, si Piro nggak pernah diskusi sama kita teman-teman ya. Kalian pahamkan itu. Dia nggak sedang berdebat sama kita, tapi dia sedang berdebat dengan Bible-nya. Dia sedang berdebat sama Bible-nya sendiri. Ya, gitu teman-teman ya. Dan untuk si Piro dan teman-teman Kristen, Bang Paul sampaikan kepada kalian, Yesus Tuhan itu angan-angan kalian. Yesus menjanjikan surga kepada Kristen itu angan-angan kalian. Kalian beribadah menyembah Yesus dengan segala bentuk ritual kalian, nggak pernah diajarkan Yesus itu angan-angan kalian. Gitu loh. Kalau kalian paksakan Yesus itu Tuhan yang dilahirkan Maria, kalian telah menghinakan Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan kalian itu lemah. Karena untuk muncul di atas bumi ini, dia harus meminjam rahim dari Maria. Lebih hebat lagi untanya Nabi Soleh. Dia hadir di atas bumi ini keluar dari batu. Lebih hebat lagi unta Nabi Soleh. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Ada di atas bumi ini, dia tanpa melalui proses kelahiran. Ya, ingat teman-teman, ya, di dalam Bible Bang Farouk tidak pernah mendapatkan satu ayat pun di mana Yesus maupun Paulus bahkan Bapak mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Tak pernah Yesus memberikan ya janji apapun kepada Kristen. Sadarlah kalian dari kesesatan kalian yang disangkakan dan juga dibuatkan oleh Yesus kepada kalian. Gitu, Viro ya. Enggak, Viro, aku mau bertanya satu hal nih, Viro. Si Viro pernah baca Bible nggak? Dari kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Jujur ya, jangan bohong ya. Pernah nggak selesai tuntas baca kejadian sampai Wahyu? Di mute itu nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Bentar. Ini udah? Iya. Pernah nggak baca Bible dari kejadian sampai Wahyu selesai, Viro?
Jujur ya jawabnya ya. Bang Faruk kalau nanya tentang itu, katakannya jika ya, katakan tidak jika tidak. Aku udah berapa kali baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Jangan pernah diragukan. Jangan diragukan. Oke teman-teman ya. Closing statement aku teman-teman ya. Aku nggak mau bantah lagi ya teman-teman ya. Cuman aku mau sampaikan buat teman-teman Kristen ya teman-teman ya. Ini karena diskusi teman-teman ya. Karena ranah diskusi ya memang begitu teman-teman ya. Apapun argumentasi kita yang kita bangun teman-teman berdasarkan sumber data yang valid. Karena referensi saya teman-teman ya untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu nggak mau lari kemana-mana teman-teman. Aku tetap pakai referensi saya itu Bible teman-teman. Aku nggak mau lari kemana-mana. Tetap Bible yang aku pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian teman-teman. Tapi intinya begini teman-teman ya. Di dalam kekesalan kita nggak pernah meragukan Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa teman-teman? Terlalu banyak data di dalam Bible kami yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Contohnya apa teman-teman ya? Yesus itu mengutus malaikat. Di dalam ranah iman Islam pasti mengiyakan juga, membenarkan bahwa yang bisa mengutus malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yesus dalam kekesalan bisa lakukan itu. Data di mana? Wahyu 1 ayat 1, Matius 13 juga ayat 43. Ada juga 5 teman-teman. Kalau ditanya sama Bang Faruk, siapa yang bisa punya otoritas mengampuni dosa manusia? Pasti Bang Faruk akan jawab. Di dalam ranah iman Islam, kami percaya yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku sepakat, cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia, tidak ada yang lain. Yesus bisa mengampuni dosa manusia, teman-teman. Data di mana? Matius 9 ayatnya yang ke-6 dan Lukas 5 ayat 20 dan Lukas 5 ayat 27. Jelas sekarang ya. Oke, di mana lagi datanya teman-teman? Di mana lagi data teman-teman? Kalau ditanya sama Bang Faruk, siapa yang punya otoritas penuh? Punya otoritas penuh ya untuk bisa memasukkan manusia ke dalam Firdaus? Pasti Bang Faruk akan jawab, yang punya otoritas penuh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Bang Faruk bisa masuk surga, masuk ke dalam Firdaus karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aku sepakat, yes, aku katakan iya. Itu cuma Allah dalam iman Islam. Di dalam iman kekristenan, kenapa juga bisa Yesus katakan seperti itu? Yesus menjamin orang bisa masuk ke dalam Firdaus. Salah satu contohnya teman-teman, pembuktian bahwa Yesus telah membawa seorang penjahat yang sama-sama digantung dia di atas kayu salib teman-teman, yang bertobat pada waktu itu teman-teman ya. Bertobat pada waktu itu. Yesus mengajak dia, hari ini engkau sama-sama dengan aku ke dalam Firdaus. Jadi siapa yang punya otoritas? Apakah Yesus sudah punya otoritas? Dia punya otoritas. Dia membawa salah satu orang itu ke dalam Firdaus. Iman Islam meyakini dan mempercayai bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjamin itu. Seseorang itu bisa masuk dalam Firdaus. Yesus bisa lakukan. Apalagi yang harus kita ragukan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Pengakuan Paulus, pengakuan daripada rasul-rasul Yesus, ya kan? Pembuktian dari karya-karya Yesus udah sangat jelas teman-teman. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak perlu kita ragukan. Bicara tentang keselamatan teman-teman ya. Keselamatan ke surga itu teman-teman, tidak ada jalan lain. Yohanes 14 bilang teman-teman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi ketika Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat diri Anda akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dengan dosamu. Kamu akan binasa dengan dosamu. Karena dengan dosamu itu akan membawa Anda ke dalam neraka. Makanya kita butuh yang namanya juru selamat teman-teman ya. Kita butuh yang namanya juru selamat untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari yang namanya kutuk akibat dosa. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, Galatia 13 dikatakan apa? Terkutuklah dia. Ya memang benar itu menggenapi nubuatan tentang dia. Karena kutuk yang ditanggung itu bukan karena perbuatan salah dan dosanya Yesus, bukan. Tapi kutuk kamilah yang ditanggung dia. Perbuatan dosa kamilah yang ditanggung dia. Makanya kami tidak dihukum lagi di dalam api neraka, Bang Faruk. Tapi kami memperoleh jalan keselamatan di dalam karya Yesus di kayu salib. Karya Yesus yang dikatakan terkutuk itu loh. Kami diselamatkan di situ, kami dibebaskan di situ. Makanya kami nggak mengalami yang namanya penghukuman di dalam api neraka, ya kan? Karena dalam kekesalan begini, Bang Faruk. Neraka di dalam kekesalan itu kekal, penghuninya juga kekal. Begitu juga surga. Surga dalam kekesalan itu kekal, penghuninya kekal. Yang herannya kenapa sih ada ajaran yang mengajarkan bahwa nerakanya kekal, penghuninya nggak kekal. Tapi itu ranah iman siapa aku nggak tahu. Terserah mau lihat mau siapa punya iman seperti itu ya nggak masalah buat saya karena kita udah berbeda teman-teman ya. Intinya jangan pernah ragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Oke teman-teman ya, makasih ya. Bang Faruk, thank you Bang Faruk ya, udah
meluangkan waktu loh buat saya juga. Kita udah berapa kali kita PK ya Bang Faruk ya, diskusi ya, udah 3 kali mungkin ya teman-teman. Yang PK ini udah 3 kali mungkin Bang Faruk ya. Oke, kapan-kapan nanti kita lanjutkan lagi ya. Cuman saran dari Bang Faruk gini, Viro ya. Dari closing statementmu ya, ya itu bisa menunjukkan bahwasanya Dinda, kau itu belum pernah selesai baca Bible. Dengar kata abangmu nih. Kalau dengar dulu, ini buktinya aku pernah baca Bible sampai selesai. Aku buktikan samamu. Kalau dalam satu hari si Piro baca Bible itu 1 hari 1 jam saja, dari Kejadian sampai Wahyu, ya paling lama 7 bulan, ya 7 bulan itu kau sudah siapkan bacaanmu. Paling lama. Kalau kau pernah baca Bible, Viro, abangmu ini sudah berkali-kali temui teman-teman Kristen yang memang pernah baca Bible, nggak akan berani bernarasi seperti itu, Viro. Mudah kali mematahkan apa yang kau sampaikan tadi, karena apa yang kau sampaikan tadi masih sebatas doktrin dan juga dogma. Bahkan terkadang ada beberapa ayat dalam Bible itu kata-katanya itu kamu rubah. Udah Bang. Narasi tidak begitu. Ya udah closing statement loh. Ya, kita ada closing statement. Saran saya itu aja, Piro ya. Saya nggak minta kamu baca Quran, tapi bacalah Bible Dinda ya. Begitu ya. Oke, kasih Piro ya. Saya cek Piro ya.